Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 7, kelas RA, mata kuliah Statistika Sains Data akan mempresentasikan tentang hasil dari kerja kami dengan judul Model Regresi Linier Berganda dengan metode backward, forward, dan subset selection pada studi kasus pendapatan pajak Provinsi Lampung tahun 2012 sampai 2022. Ayo kita cari tahu tentang apa itu silpa. Silpa dengan huruf I besar atau kapital adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, yaitu selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam penyusunan APBD, angka silpa ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Di sini kami melakukan analisis regresi, di mana tujuan utamanya adalah ingin mencari hubungan, korelasi, atau keterkaitan antara satu atau lebih variabel bebas dengan satu atau lebih variabel tak bebas. Nah, jadi di metode ini, metode regresi ya, itu punya banyak apa ya? Punya banyak jenis lah. Jadi di antaranya ada regresi linear bergandanya, lalu ada regresi linear logistiknya. Jadi seperti yang sudah diketahui, kami menggunakan regresi linear berganda. Jadi apa sih regresi linear berganda? Yaitu suatu model persamaan untuk mencari hubungan antara satu variabel tak bebas atau Y ya, variabel Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor gitu ya, yang mana kita kenal dengan X. Di sini kita namakan dengan X1, X2 sampai Xn, di mana N adalah banyaknya variabel prediktor tersebut. Jadi tujuannya ya untuk mencari hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Selanjutnya ada metode seleksi variabel, adalah teknik analisis statistik dengan melakukan pemilihan subset dari fitur atau variabel yang paling relevan atau penting untuk membangun model efisien dan akurat, di mana metode seleksi variabel ini mampu mengurangi dimensi data, menghindari overfitting, dan meningkatkan interpretasi model yang kita buat. Nah, selanjutnya juga ada subset selection atau sama halnya dengan metode seleksi variabel yang merupakan proses memilih subset variabel yang tersedia untuk dimasukkan ke dalam model statistik atau pembelajaran mesin. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan model yang efisien dan akurat yang hanya menggunakan sebagian kecil variabel yang tersedia dan mempertahankan interpretabilitasnya dengan baik. Pemilihan variabel juga memiliki banyak metode, di mana yang pertama ada metode backward selection yang merupakan pemodelan dengan memasukkan semua variabel kemudian dikeluarkan satu persatu dengan melakukan pengujian terhadap parameter-parameternya dengan menggunakan partial f-test, atau metode backward selection juga merupakan metode langkah mundur untuk semua variabel x yang diregresikan dengan variabel y. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini kita akan masuk ke metode selanjutnya ya, yakni metode forward selection. Di mana metode forward selection ini merupakan pemodelan dengan memasukkan variabel bebas yang memiliki korelasi yang paling erat dengan variabel tak bebasnya. Jadi variabel X mana yang memiliki korelasi atau pengaruh yang paling erat dengan variabel Y-nya. Kemudian secara bertahap memasukkan variabel X atau variabel bebas yang potensial berikutnya, dan nanti akan berhenti sampai tidak ada lagi variabel bebas yang atau variabel X yang potensial terhadap variabel respon atau Y-nya. Kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjut ke metode yang berikutnya. Baik, ini merupakan metode terakhir dari subset selection, yakni metode best subset selection. Jadi kita sudah masuk ke pembahasan ketiga, di mana yang pertama itu ada backward selection, kemudian yang kedua ada forward selection, dan yang terakhir adalah best subset selection ini. Jadi apa sih metode best subset selection? Best subset selection ini
Jadi metode base subset merupakan salah satu metode seleksi peubah yang dapat mengurangi ragam pendugaan dengan mengorbankan sedikit bias. Pemilihan model regresi terbaik dengan menggunakan metode base subset regression biasanya berdasarkan 3 kriteria, yaitu nilai R squared maksimum, nilai R squared terkoreksi maksimum, atau adjusted R squared, dan statistik CP-Mallows. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk pembahasan atau analisis yang tim kami kerjakan, acuannya itu menggunakan nilai dari adjusted R squared, atau pada slide ini disebut dengan nilai R kuadrat terkoreksi, seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi, pada slide ini kita akan masuk ke studi kasus setelah sebelumnya merupakan pemaparan teori dasar terkait dengan apa saja yang akan digunakan dalam analisis tugas analisis ini. Pada slide ini kita akan masuk ke studi kasusnya ya. Jadi, apa yang akan kita lakukan di sini dengan teori-teori yang sudah dijabarkan sebelumnya. Jadi, uh, pada studi kasus di tugas analisis ini, kami akan melakukan uji analisis menggunakan metode backward, forward, dan subset selection tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada studi kasus pendapatan pajak Provinsi Lampung selama 1 dekade, yakni dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Pengujiannya dilakukan dengan mengutip data yang akan dianalisis yang berupa data sekunder. Jadi kami memperolehnya dari sumber berupa laporan realisasi pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Lampung. Kemudian kami membuat dataset dengan memasukkan nilai dari setiap variabel yang digunakan selama periode yang kami pilih, yakni dari tahun 2012 sampai dengan 2022. Jadi dari beberapa variabel yang kami gunakan itu diantaranya pajak daerah sebagai variabel X1, retribusi daerah sebagai variabel X2, dana perimbangan sebagai variabel X3, belanja modal sebagai variabel X4, kemudian dana alokasi umum sebagai variabel X5, serta yang terakhir sisa lebih perhitungan anggaran sebagai variabel Y. Jadi di sini kami menggunakan 5 buah variabel bebas atau dependent variable, di mana ada X1, X2 sampai X5, dan ada satu variabel respon atau Y, seperti itu. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Seperti yang bisa rekan-rekan lihat, pada saat ini hanya berupa sebuah tabel begitu, sebagai dataset yang dimana tabel ini itu berisikan 2 kolom yang terdiri dari variabel dan juga definisi operasional. Dan kalau rekan-rekan ingat, sebetulnya isi dari tabel ini itu sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, tapi tidak apa-apa, mungkin saya akan paparkan lagi. Jadi, untuk variabel yang pertama, variabel Y atau variabel response itu merupakan sisa lebih perhitungan anggaran. Kemudian untuk variabel terdapat 5 buah variabel prediktor yang meliputi X1 itu pajak daerah, kemudian X2 itu retribusi daerah, X3 itu dana perimbangan, X4 itu belanja modal, dan yang terakhir X5 itu dana alokasi umum. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk penjelasan pada slide berikutnya akan saya serahkan ke rekan sekelompok saya, Kemas Feriandra Ramadan. Kepada Kemas, silakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode perhitungannya, di mana pertama di sini kita menggunakan base subset selection, di mana base subset selection ini adalah melihat kombinasi ya dari banyaknya prediktor terhadap perulangan yang akan kita lakukan di tiap
penentuan model nantinya. Di mana di sini setelah melakukan kombinasi dengan menggunakan pemrograman R, didapatkan bahwa model terbaik itu ada pada Y dengan intercept atau beta nolnya min sebesar min Rp171.231.660.000 dengan X1-nya itu sebesar 0, untuk beta 1-nya yaitu bernilai 0,1, lalu beta 2-nya bernilai 8,489, lalu beta 3 bernilai 0,79, lalu untuk X4-nya itu dikali dengan 0,214 dan X5 dikali dengan 0,3. Di mana di sini terlihat bahwa untuk beta 0 dan beta 1 ini mempunyai hubungan yang berkebalikan, di mana ketika kita anggap konstan bahwa si model ini artinya akan terjadi penurunan sebesar min 171 sebesar 171 juta sekian. Namun yang kita cari di sini adalah bukan model tersebut, bukan interpretasi dari model linear ini, namun mencari hasil interpretasi model terbaik ya dari base subset selection. Di mana di sini sih setelah kita melakukan perulangan sebanyak 5 kali, didapatkan bahwa model terbaik itu didapatkan dengan R-square sebesar 0,959. Namun untuk memilih dari 5 model ini yang ada, kita memilih berdasarkan R-square-nya, di mana adjusted R-square, di mana bernilai 0,91, dan situ terlihat di grafik bahwa menunjukkan jumlah variabel terbanyak itu memperlihatkan bahwa semakin banyak variabel, nilai adjusted R-square-nya juga meningkat, artinya bahwa dengan 5 variabel menunjukkan bahwa model tersebut memanglah model terbaik untuk dipilih, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke forward stepwise selection. Sama metode ini sedikit berbeda dengan base selection, di mana di sini kita memulai sebuah inisiasi model dengan model nolnya itu hanyalah nilai dari beta 0. Kemudian untuk setiap perulangan atau iterasi, maka akan ditambahkan satu variabel dari tiap variabel yang kita miliki. Jadi setiap perulangan, tiap iterasi akan bertambah satu sebanyak 1 hingga semua variabel terisi penuh gitu. Di sini juga terlihat bahwa setelah kita melakukan perulangan 5 kali, model yang terbaik juga sama seperti base selection method, base subset selection, di mana model yang sama juga model yang terinterpretasi atau model didapatkan juga sama seperti metode sebelumnya, di mana R-square di sini juga bernilai sama, itu 0,95, dan adjusted R-square bernilai 0,91. Itu dari 5 model yang diiterasi pada metode forward stepwise selection. Didapatkan bahwa ketika berada pada iterasi terakhir, yang artinya iterasi ini menggabungkan semua variabel, didapatkan adjusted R-square tertinggi yaitu 0,91 dibandingkan model pada iterasi sebelumnya, seperti itu. Oke, kita masuk ke backward stepwise selection, di mana di sini artinya kita menggunakan metode yang berbeda dengan model sebelumnya, di mana untuk model awal kita menaruh seluruh variabel yang kita miliki. Kemudian untuk setiap iterasi, karena ini mencari model itu satu persatu, setiap iterasi akan berkurang sebanyak 1 hingga seluruh variabel habis dieliminasi. Dan di sini juga sama seperti nilai dua metode sebelumnya, mendapatkan nilai R-square dan adjusted R-square dengan nilai yaitu 0,9 dan 0,91, serta model yang didapatkan terbaik adalah model pertama, yaitu ya model ketika seluruh variabel digunakan. Artinya ya memang model dengan variabel terlengkap ini sangat mempengaruhi ya, atau sangat bisa dibilang model terbaik ya setelah melakukan perhitungan di pemrograman R. Jadi di sini juga terlihat bahwa variabel pada
pada grafik menunjukkan bahwa ketika variabel 5 atau sebagai model pertama itu menunjukkan adjusted R-square yang bernilai lumayan baik, yang ada di 0,9 ke atas, atau di sini 0,91, seperti itu. Berikut ini merupakan perbandingan best subset selection, forward stepwise selection, dan backward stepwise selection. Setelah ketiga metode tersebut mendapatkan model yang terbaik, didapatkan nilai adjust R kuadrat masing-masing metode sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiga metode tersebut tidak terdapat perbedaan nilai terhadap kesesuaian model yang lihat dari adjusted R kuadrat. Pada metode best subset menjelaskan kombinasi model terbaik yang dapat diperoleh, lalu metode forward stepwise menjelaskan penambahan tiap variabel independen memungkinkan untuk mendapatkan model terbaik, dan sedangkan metode backward stepwise menjelaskan pengurangan variabel independen yang memungkinkan untuk mendapatkan model terbaik. Ketiga model ini dapat diuji keakurasiannya dengan salah satu caranya yaitu melihat nilai adjusted R kuadrat. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 7 kelas RA. Kurang dalam lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.